Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi pada teman-teman semua dan khususnya dosen agama kita Bapak Nur Ahmad Soim yang telah memberikan saya dan teman saya untuk dapat mempresentasikan, menjelaskan tentang materi yang akan saya jelaskan ke depan. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Mamam dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alia Cesari Syarunisa. Materi yang akan saya jelaskan ke depan adalah yang pertama adalah pengertian Islam. Islam itu apa sih? Dan Islam yang benar tuh kayak gimana sih? Materi yang kedua adalah Islam, agama yang benar, dan kedudukan Islam di antara agama yang lain seperti apa dan bagaimana kedudukannya. Nah, yang ketiga, karakteristik agama Islam. Bagaimana sih karakter agama Islam itu? Nah, yang terakhir, ada tujuan Islam bagi kehidupan manusia nih. Oh ya, langsung aja kita masuk materi yang pertama nih. Pengertian Islam. Menurut bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslamu yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata aslamu. Aslama, islama, salim, dan salam. Nah, dari kata-kata tadi tuh memiliki arti tersendiri. Contohnya aslamu nih, yang memiliki arti damai atau perdamaian. Aslama artinya taat atau berserah diri. Itsalama artinya berserah diri. Salim artinya bersih dan suci. Salam artinya selamat dan keselamatan. Nah, ada lagi nih menurut Al-Quran. Kata Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 9, yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu disebutkan pula dalam surat Ali Imran ayat 85 yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termaksud orang-orang yang merugi. Menurut hadis, dalam hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan arti Islam. Hadis tersebut terkenal sebagai hadis Jibril karena saat itu malaikat Jibril dengan menyerupai sesosok seorang laki-laki datang dan menemui Rasulullah SAW. Malaikat Jibril pun bertanya kepada Rasulullah SAW dan meminta penjelasan kepada Rasulullah SAW sebagai berikut. Dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah SAW,
tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir. Namun tidak ada dari satupun yang mengenali dirinya, mengenali laki-laki itu. Hingga si pria atau laki-laki tadi duduk di dekat Nabi SAW, dan dia menempelkan lututnya kepada lutut Nabi Muhammad SAW, dan meletakkan tangannya, telapak tangannya juga di atas paha Nabi Muhammad SAW. Dan pria tadi pun berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, jelaskanlah padaku apa itu Islam." Dan Rasulullah SAW pun menjawab pertanyaan pria tersebut. Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau juga mengakui bahwa Nabi Muhammad ialah utusan dari Allah, dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa Ramadan, dan yang terakhir ialah melaksanakan haji jika engkau mampu. Hadis riwayat Muslim. Menurut ulama dan tokoh Muslim, para ulama dan tokoh Muslim juga memberikan berbagai pengertian tentang Islam menurut pandangan dan ijtihad mereka masing-masing. Di antaranya itu ada Umar bin Khattab, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawajjir, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan Hasan Al-Basri. Umar bin Khattab berkata, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Agama Islam meliputi yaitu ada akidah, syariat, dan akhlak. Muhammad bin Ibrahim bin Abdul At-Tawajjir mengatakan Islam ialah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengesahkannya dan menyembahkannya dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya, tunduk serta patuh kepada perintah-perintahnya, dan melakukan ketaatan-ketaatannya, dan melaksanakan syariat-syariatnya, dan berlepas diri dari perbuatan yang syirik serta para pelakunya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Hasan Al-Basri pun mengatakan Islam adalah kepasrahan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setiap muslim merasa selamat dari gangguannya. Islam agama yang benar. Islam adalah agama yang paling benar di muka bumi, diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun agama Islam tidak akan diterima. Adapun agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama lain telah mengalami penyimpangan yang sangat fatal. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka.
Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Mengutip Ibnu Katsir dalam tabirnya, ayat 19 Ali Imran itu sebagai berita dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan tidak ada agama yang diterima dari seseorang di sisinya selain Islam, yaitu mengikuti para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap masa, hingga diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW yang membawa agama yang menutup agama-agama lain dan menutup agama-agama yang lain, serta agama yang sempurna kecuali hanya jalan yang telah ditempuhnya. Oleh karena itu, barang siapa yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa agama yang bukan dengan syariatnya, maka hal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan Islam di antara agama yang lain. Islam adalah agama yang terakhir di antara sekian banyak agama di dunia yang semuanya merupakan kekuatan raksasa yang menggerakkan revolusi dunia, mengubah nasib sekalian bangsa. Selain itu, Islam bukanlah saja agama yang terakhir, melainkan agama yang melingkupi segala dan mencakup segala agama yang datang sebelumnya. Dapat dilihat dari ciri khas agama Islam yang paling menonjol, yaitu bahwa Islam menyuruh para pemeluknya agar beriman dan mempercayai bahwa sekian agama besar di dunia sebelumnya yang datang diturunkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman ialah bahwa umat Islam harus beriman kepada sebuah nabi yang diutus sebelumnya, Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dijumpai ayat-ayat yang menyuruh umat Islam mengakui agama-agama yang diturunkan sebelumnya sebagai bagian dari rukun iman. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Berdasarkan ayat tersebut, terlihat jelas bahwa posisi Islam di antara agama lain dari wujud keyakinan adalah agama yang meyakini dan mempercayai agama-agama yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang meliputi semuanya, yang mencakup segala agama di dunia. Demikian pula dengan kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Adalah gabungan dari semua kitab suci di dunia. Maka kita sebagai umat muslim harus percaya kepada semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai agama penyempurna. Posisi Islam di antara agama-agama yang lainnya adalah sebagai penyempurna. Karena Islam yang memberikan kedudukan yang istimewa di antara sekian agama. Selain menjadi agama yang terakhir dan yang meliputi semuanya, Islam adalah pernyataan kehendak ilahi yang sempurna. Sebagaimana halnya bentuk-bentuk kesadaran yang lain. Kesadaran beragama bagi manusia, sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur dari abad ke abad mengalami kemajuan. Dan ini menciptakan titik-titik kesempurnaan dalam Islam. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan dan dibuktikan bahwa agama Islamlah agama yang sempurna. Orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takut kepadaku. Pada hari ini, telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu dan telah kuridhoi Islam itu
jadi agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan teman saya sebelumnya mengenai poin kedudukan agama Islam di antara agama-agama yang lainnya. Yang itu peran penting yang dimainkan oleh Islam. Posisi Islam di antara agama-agama yang lainnya dapat dilihat dari peran yang dimainkannya. Dalam hubungan ini, agama Islam memiliki tugas besar, yaitu 1. Mendatangkan perdamaian dunia dengan membentuk persaudaraan di antara sekalian agama di dunia. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa untuk menganjurkan pada umat Islam agar hidup saling berdampingan dan saling menghormati dengan penganut agama yang lainnya. Seperti dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Lalu yang kedua, menghimpun segala kebenaran yang termuat di dalam agama yang telah ada sebelumnya. Lalu yang ketiga, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh penganut agama sebelumnya, yang kemudian dimasukkan ke dalam agama Islam. Seperti kalau misalkan di agama-agama sebelum agama Islam datang itu ada kesalahan-kesalahan ajaran, lalu saat agama Islam itu datang, kesalahan-kesalahan itu tidak dihilangkan, melainkan dipakai. Tetapi sebelum diajarkan itu, kesalahan-kesalahan tersebut itu sudah dibenarkan kesalahan itu sudah dibenarkan, lalu baru dimasukkan ke dalam agama Islam untuk diajarkan kepada umat Islam. Lalu keempat, ada sifat yang dimiliki oleh ajaran agama Islam. Posisi Islam di antara agama-agama yang lain dilihat dari dua sifat yang diajarkan oleh ajaran Islam, yaitu akomodatif dan persuasif. Islam berupaya mengkomodir ajaran-ajaran agama masa lalu dengan memberikan makna dan semangat baru di dalamnya. Sebelum Islam datang misalnya, dijumpai adanya kebiasaan melakukan kurban persembahan kepada para dewa atau kepada arwah leluhur untuk memperoleh keberkahan. Lalu saat Islam datang, kebiasaan kurban ini tetap diteruskan, tetapi dengan mengganti benda atau objek kurbannya menjadi bukan lagi manusia, melainkan hewan ternak. Seperti hewan ternak itu seperti sapi, contohnya sapi, kambing, domba, unta, ayam. Oke, hewan ternak yang hukumnya itu tidak haram untuk kita makan atau untuk kita gunakan. Lalu tujuan dari kurban sendiri itu sebagai pengabdian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikannya. Sedangkan daging kurban hasil sembelih tadi itu diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang kurang mampu. Dengan kurban tersebut maka terciptanya tujuan agama, yaitu menjalin hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia antar manusia. Seperti saat kita membagi dengan fakir miskin atau orang kurang mampu, itu termasuk tujuan manusia dengan manusia agar terjalin keikatan persaudaraan atau kepedulian kita terhadap saudara kita. Yang dimaksud berkurban di sini juga ialah menyembelih hewan kurban dan mensyukuri rasa nikmat Allah. Jadi bukan lagi persembahan kepada para dewa dan arwah leluhur, tapi sudah menjadi untuk mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu poin selanjutnya yaitu karakteristik agama Islam. Di antara karakteristik yang mengkokohkan kelebihan Islam dan membuat umat manusia sangat membutuhkan agama Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya
Allah lebih mengetahui apa yang telah menjadi maslahat atau kebaikannya bagi hamba-hambanya. Maksudnya, sebelum Allah membawa agama Islam atau menciptakan agama Islam, Allah itu maha tahu. Allah telah tahu apa itu tujuan ia memberikan mendatangkan agama Islam, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia atau hamba-hambanya. Lalu yang kedua, menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan dari manusia tersebut. Seperti yang telah dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Darinya tanah, itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kamu akan dibangkitkan kembali atau dikeluarkan pada waktu yang lain." Quran Surat Toha ayat 55. Lalu yang ketiga, ada Islam adalah agama fitrah. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Lalu yang keempat, Islam adalah ilmu syar'i. Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, dan ilmu ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, dan ilmu mengangkat derajat manusia menjadi derajat yang lebih tinggi. Niscaya Allah SWT berfirman, "Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi orang yang berilmu itu sudah pasti derajatnya akan lebih tinggi atau akan dinaikkan derajatnya menjadi derajat yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah Azza wa Jalla menjamin kebahagiaan, kemuliaan, kemenangan bagi orang yang berpegang teguh pada Islam dan menerapkannya dalam kehidupan, baik bagi perorangan atau individu maupun masyarakat atau kepada manusia lain atau orang lain. Seperti yang sudah Allah firmankan dalam Quran Surat An-Nur ayat 55, yaitu, "Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antaramu dan mengerjakan amal-amal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." Yang keenam, dalam agama Islam terdapat penyelesaian bagi segala problematika karena syariat dan dasar-dasar ajarannya mencakup segala hukum bagi segala peristiwa yang tak terbatas. Maksudnya di dalam Al-Quran itu tuh kadang tuh ada sesuatu peristiwa-peristiwa yang benar ada di dunia. Padahal kalau misalkan secara logika pada zaman dahulu tuh susah untuk langsung tahu di segala sisi dunia itu ada apa. Tetapi di dalam Al-Quran kadang tuh yang baru ditemukan oleh manusia itu sudah ada sebenarnya di dalam Al-Quran sejak dahulu. Yang ketujuh ada syariat Islam. Adalah syariat yang paling bijak dalam mengatur semua bangsa, paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, dan memperhatikan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. Yang ke-8, Islam adalah agama yang fleksibel, cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa, dan berbagai macam situasi. Bahkan, dunia tidak akan menjadi baik melainkan dengan agama Islam. Oleh karena itu, semakin modern zaman dan semakin maju zaman, bangsa selalu muncul bukti baru yang menunjukkan keabsahan Islam dan ketinggian nilainya. Jadi semakin modern zaman, kayak ada sesuatu yang dapat membuktikan bahwa Islam tuh beneran memiliki nilai-nilai yang tinggi. Lalu yang ke-9,
Islam adalah agama cinta, kebersamaan, persahabatan, dan kasih sayang sesama kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Karena itulah damaikanlah antara kedua saudaramu saat sedang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Lalu yang ke-10, Islam seiring dengan penemuan ilmiah. Oleh karena itu, tidak mungkin penemuan ilmiah yang benar bertentangan dengan nas-nas syariat Islam yang jelas. Lalu di poin terakhir, ada tujuan Islam bagi kehidupan manusia. Agama Islam hakikatnya adalah sistem keyakinan dan prinsip-prinsip hukum serta petunjuk perilaku manusia yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Berdasarkan hal ini, Islam paling tidak mempunyai 4 tujuan, yaitu yang pertama, Islam bertujuan sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki akhlak al-karimah atau perangai yang mulia dan terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Akhlakul karimah, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan dapat menghapus keburukan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Al-akhlakul karimah harus kita lakukan baik dengan Allah maupun saat kita berhubungan dengan manusia atau alam di sekeliling kita. Jadi kita bukan hanya harus memiliki akhlak yang baik untuk Allah, tapi kita harus memiliki akhlak yang baik untuk manusia juga. Karena kalau kita tidak memiliki akhlak yang baik, itu tidak akan adanya perdamaian atau persaudaraan yang baik antara manusia dan manusia. Lalu yang kedua, tujuan Islam bagi kehidupan manusia yaitu agama Islam berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tak satu pun ajaran Islam baik perintah maupun larangan yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan di muka bumi ini atau kesengsaraan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya." Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Lalu tujuan yang ketiga, Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus atau al-din al-qayyim. Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan carilah pada apa-apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dalam kenikmatan dunia." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Maksud dari pernyataan ayat tersebut ialah kita jangan cuma hanya memperhatikan dunia akhirat saja. Kita harus jadi dunia akhirat dan urusan dunia dan akhirat itu harus seimbang. Kita tidak bisa hanya memperhatikan urusan akhirat saja dan mengabaikan urusan dunia. Begitupun sebaliknya kita tidak bisa mengabaikan urusan dunia kita lalu melupakan urusan akhirat yang urusan akhirat itu sebagai jaminan kita nanti. Artinya Islam tidak mengajarkan sikap ekstrim dalam bentuk dan dalam bidang apapun. Seandainya ada pandangan keagamaan yang mengarahkan untuk bersikap ekstrim dan radikal, baik dalam hal ritual keagamaan, ekonomi, politik, dan hal sebagainya, maka sebaiknya kita harus mewaspadainya dan lebih baik kita tidak perlu mengikutinya atau menghindarinya. Seperti kalau misalkan kita diajak untuk melakukan ritual keagamaan atau istilahnya ibadah untuk memperbanyak pahala kita, tapi dalam sifat yang ekstrim, itu lebih baik, dan kita tahu itu harus diwaspadai, lebih baik itu kita hindari saja. Lalu yang keempat, tujuannya yaitu agama Islam bertujuan sebagai pemersatu umat-umat yang berbeda, baik dari segi keagamaan, suku, dan adat istiadat. Karena agama mengajarkan bagaimana berperilaku dan bersikap secara baik terhadap orang-orang yang berbeda-beda itu.
seperti dari poin yang kedudukan Islam yang telah dijelaskan di kedudukan Islam bagi kedudukan Islam di antara agama yang lainnya. Sama dengan poin ini. Jadi agama Islam itu bertujuan untuk mempersatukan umat-umat agama yang berbeda-beda. Lalu pemersatu umat yang beragama ini telah dipraktikkan Nabi setelah memasuki kota Madinah tahun 622 Hijriah dengan membuat piagam Madinah yang mempersatukan umat Islam secara internal dan antara umat Islam dan umat-umat yang lainnya yang ada di sana, khususnya Yahudi dan Nasrani. Atas dasar hal tersebut, apabila ada pandangan dan sikap perilaku seseorang yang cenderung memecah belah umat, bahkan menimbulkan konflik horizontal, kita harus bersikap waspada. Tidak perlu kita takut, kita ikuti karena agama tidak mengajarkan hal tersebut. Ini juga sama seperti yang dijelaskan di poin di tujuan yang ketiga, yaitu Islam tidak mengajarkan sikap ekstrim ataupun radikal. Jadi kalau misalnya ada orang yang memecah belah, setidaknya akan cenderung memecah belah umat, lebih baik kita harus bersikap waspada dan tidak perlu kita ikuti untuk bagian dari pembelah itu juga. Sekian materi yang saya sampaikan, presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih juga kepada teman-teman dan Bapak Nur Ahmad Sohib. Semoga dengan video tadi, presentasi tadi, kita bisa sama-sama belajar tentang agama Islam, belajar dengan hal-hal baru, menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.